Selama Bapak masih kuat, umur hanyalah angka sayang, mari kita coba berapa lama Bapak bisa bertahan. Baiklah sayang, meski sudah tidak muda lagi, tapi ketahanan bisa dibuktikan. Di usianya yang ke-16, Mirna merasa dunianya runtuh berlapis-lapis. Pertama, ayah dan ibunya berpisah dengan dingin, membagi rumah dan kenangan seperti membagi harta warisan. Kedua, ia terpaksa putus sekolah karena biaya yang tak lagi mampu ditanggung satupun dari mereka. Ia pun merantau ke kota, menjadi asisten pribadi seorang kakek berusia 70 tahun bernama Tuan Raga. Tugasnya sederhana, mengatur jadwal obat, menemani ke dokter, memasak makanan sehat, dan sesekali membacakan koran. Tuan Raga diam-diam dan tajam pandangannya, namun ada keramahan yang dalam di balik matanya yang berkerut. Awalnya, Mirna hanya menjalankan tugas dengan hati yang kebal, membangun dinding agar tak tersakiti lagi. Namun, kehangatan itu datang perlahan, tak terduga. Bukan dari kata-kata manis, melainkan dari ritme keseharian. Dari cara Tuan Raga menyisihkan potongan apel terbaik untuknya di piring sarapan. Dari caranya mendengarkan ketika Mirna bercerita tentang bunga-bunga liar di kampung halaman, meski ia tak pernah bertanya. Dari kebiasaannya menyelimuti bahu Mirna dengan selimut wol tua, ketika ia tertidur di sofa, saat menemani malam-malamnya yang sulit tidur. Di rumah tua berjendela besar itu, Mirna belajar bahwa keluarga tak selalu tentang ikatan darah. Ia belajar dari buku-buku di perpustakaan Tuan Raga, diajari memainkan melodi sederhana di piano tua yang sumbang, dan mendengarkan kisah masa mudanya mengarungi lautan. Luka dalam hatinya perlahan mengering, digantikan oleh rasa aman yang belum pernah ia rasakan sejak kecil. Perasaan itu berubah tanpa ia sadari. Kerinduannya bukan lagi pada rumah masa kecilnya, tapi pada suara langkah Tuan Raga di lorong, pada senyumnya yang langka, pada caranya memanggil, "Nak," dengan suara serak yang hangat. Ia menemukan ketenangan, lalu rasa sayang, lalu sesuatu yang lebih dalam. Ia jatuh cinta. Bukan pada romansa muda yang berapi-api, tapi pada kedalaman jiwa, pada kesetiaan diam-diam, pada mata yang memandangnya bukan sebagai gadis yang patut dikasihani, tapi sebagai manusia utuh. Puncaknya di suatu senja, ketika daun-daun maple di halaman berwarna jingga keemasan. Tuan Raga duduk di beranda, memandang langit. "Aku sudah lama tidak merasa sendirian," ujarnya pelan, tanpa menatap Mirna. "Sejak kepergian istriku, rumah ini seperti museum yang sepi. Kau menghidupkannya kembali." Mirna duduk di sebelahnya, hatinya berdebar. "Rumah ini juga menjadi rumahku, Tuan." Tuan Raga akhirnya menoleh, matanya berbinar dengan kelembutan yang membuat Mirna menahan napas. "Jangan panggil aku, Tuan, lagi, Mirna. Panggil aku Raga." Ia mengulurkan tangannya, dan Mirna menggenggamnya. Tangannya keriput dan dingin, namun genggaman itu terasa seperti pelabuhan terakhir. Di antara rintik hujan musim gugur dan keheningan yang nyaman, mereka duduk berdekatan. Dua jiwa yang terluka oleh waktu, bertemu di penghujung dan awal yang berbeda, menemukan dalam kesunyian masing-masing sebuah melodi yang cocok. Cinta mereka bukanlah tentang nafsu, tapi tentang pengertian tanpa syarat, tentang menjadi rumah bagi satu sama lain. Di rumah tua itu, di ujung musim gugur, Mirna akhirnya menemukan bukan hanya kehangatan, tetapi juga keberanian untuk mekar lagi.